Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lur dengan YouTuber gak jelas ini tentunya. Kali ini Mimin akan membahas tentang masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Dalam masa kelesuan pemikiran hukum Islam ini memiliki ciri umum dan beberapa faktor. Ciri umum dari kelesuan pemikiran hukum Islam. Yang pertama, terjadi pada awal abad ke-10 sampai 11 Masehi. Kemudian para ahli hukum membatasi diri dalam pemikiran hukum sebelumnya. Hal ini karena telah dituangkan dalam buku berbagai mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal. Para ahli hukum ini tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumber aslinya atau Al-Quran, namun sekedar mengikuti pendapat dari para imam-imam mazhab. Dengan kata lain, ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini, para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau Sunnah, tetapi pemikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imamnya. Para ulama hanya sekedar memberikan syarah atau penjelasan dan khulasah atau ringkasan tentang apa yang diajarkan atau dituangkan oleh para imam-imam mazhab. Pengembangan hukum Islam ini sempat berhenti karena pada saat itu pengembangan faktor pendidikan itu diberhentikan karena pemikiran hukum Islam ini memiliki beberapa faktor yang akan kami jelaskan slide selanjutnya. Yang faktor pertama, faktor internal. Dalam faktor internal ini terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab kelesuan pemikiran hukum Islam. Yang pertama yaitu wilayah Islam yang sangat luas, terpecah dengan munculnya beberapa negara baru baik di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia. Munculnya negara ini atau munculnya negara baru ini membawa ketidakstabilan politik karena wilayahnya yang begitu luas. Kemudian yang kedua, ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik ini menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir. Artinya orang yang tidak bisa atau orang yang tidak bebas mengutarakan pendapatnya. Hal ini dikarenakan pada masa sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran pemikiran hukum yang disebut dengan mazhab. Oleh karena itu berakibat para ulama pada masa ini tidak lagi ingin berijtihad. Semua permasalahan yang dicari telah ada jawabannya dan telah tertuang dalam kitab-kitab fikih yang sudah ditulis sebelumnya. Kemudian yang nomor 3, pecahnya pemerintahan. Pecahnya pemerintahan mengakibatkan kewibawaan pengendalian hukum pun merosot dan juga banyak orang yang bisa dikatakan tidak layak untuk berijtihad dan mengeluarkan garis hukum dalam bentuk fatwa yang membuat bingung masyarakat. Yang nomor 4, hakim terpaku satu mazhab saja. Langkah ini dimaksudkan untuk menghentikan kesimpang siuran pemikiran hukum. Justru dengan hal ini terjadi kebekuan pemikiran hukum. Dengan adanya ini muncul pendapat bahwa pintu untuk ijtihad pun tertutup. Karena apa? Karena hakim hanya terpaku satu mazhab saja, atau satu mazhab ini biasanya sudah ditentukan oleh suatu negara. Kemudian meluasnya khafarat, tahayul, dan mistik di kalangan masyarakat sehingga berpotensi merusak kemurnian tauhid Islam. Kemudian nomor 6, perhatian terhadap pendidikan menurun. Karena ini kelesuan hukum Islam tidak memfokuskan lagi pada perkembangan pendidikan. Karena apa? Karena masyarakatnya lebih terfokus kepada hal duniawi. Seperti nomor 7, cinta harta atau materialistik.
hanya terpaku mengejar pada kenikmatan dunia. Oke, selanjutnya ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini terdapat 3 faktor yang menyebabkan kelesuan pemikiran hukum Islam. Yang pertama, bangkitnya kalangan Kristen Eropa atau Renaissance yang menyebabkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan mereka dan mengalahkan pemikiran-pemikiran hukum Islam. Yang kedua, serbuan bangsa Mongol. Adanya serbuan bangsa Mongol ini sudah meluluh lantahkan peradaban Islam yang berabad-abad lamanya dibangun. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu muncul beberapa negara baru, baik di Eropa maupun di belahan dunia lain seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Keadaan ini membawa kepada ketidakstabilan politik yang berpengaruh pada perkembangan pemikiran-pemikiran hukum Islam. Oke, Lur, kemungkinan cukup itu yang dapat Mimin sampaikan. Bila ada kekurangan atau kebelepotan tutur kata, Mimin mohon maaf. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.